Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. 5 tahun sudah Hasanah menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Andi. Dari luar rumah mereka tampak biasa. Sebuah rumah sederhana di pinggir kota dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman cabai dan bunga kertas. Namun di dalam rumah itu, Hasanah menanggung beban batin yang semakin hari semakin berat. Sejak menikah, Hasanah memilih menjadi ibu rumah tangga. Ia ingin fokus mengurus suami dan anak sematawayangnya, Bintang. Keputusan itu semula ia jalani dengan penuh keyakinan, sebab ia percaya rumah tangga yang harmonis bisa terbentuk dari istri yang tulus merawat keluarganya. Namun kenyataan berkata lain. Bintang, anak perempuan mereka, yang berusia 3 tahun, memang membawa kebahagiaan. Suaranya yang riang, celotehannya yang tanpa henti, selalu menjadi warna di rumah itu. Tapi di balik semua keceriaan Bintang, Hasanah sering kelelahan mengurus anak yang sedang aktif-aktifnya, tak pernah mudah. Dari pagi hingga malam, ia jarang punya waktu untuk dirinya sendiri. Rambutnya jarang tersisir rapi, wajahnya kusam, tangannya kasar, karena terlalu sering bersentuhan dengan sabun dan air cucian. Setiap hari ia tersenyum, tapi di balik senyum itu, tubuhnya terasa letih. Ia jarang tidur nyenyak, karena Bintang sering terbangun di malam hari. Kadang menangis minta susu, kadang minta dipeluk. Hasanah selalu bangun lebih dulu, sementara Andi tetap tidur nyenyak di sisi lain ranjang, seolah tak mendengar apa-apa. Hari demi hari kondisi Hasanah makin tampak di wajahnya. Tubuhnya kurusan, kulitnya semakin gelap karena jarang memakai perawatan. Pakaiannya sederhana, hanya daster atau kaos lama. Semua itu bagi Hasanah tak pernah jadi masalah, karena yang terpenting ia bisa mengurus rumah dan anak dengan baik. Namun bagi Andi, penampilan istrinya perlahan menjadi bahan celaan. Suatu sore ketika Andi baru pulang kerja, ia mendapati Hasanah sedang menyuapi Bintang di ruang makan. Makanan sederhana tersaji di meja, sayur bening, bayam, tempe goreng, dan sambal. "Mas, ayo makan dulu," ucap Hasanah sambil menyiapkan piring. Andi duduk tanpa banyak bicara. Ia membuka tudung saji dan mendengus kecil. "Sayur bayam lagi? Gak bosan apa kamu masak ini terus? Rasanya dari kemarin menunya itu aja." Hasanah menelan ludah, mencoba tetap sabar. "Aku masak yang gampang dan sehat buat Bintang, Mas. Lagi pula bahan-bahannya ada di dapur." Namun Andi hanya menatap sinis. Alasannya selalu itu. "Kamu tuh gak pernah berusaha bikin sesuatu yang berbeda. Kalau istrinya teman-teman kantor, masakannya bervariasi. Ada yang bikin ayam panggang, ada yang bikin sop iga. Lihat mereka tampil di foto sosial media, bikin ngiler. Kamu selalu ala kadarnya." Hasanah menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin menjelaskan bahwa waktunya habis untuk mengurus Bintang, tapi lidahnya keluh. Ia tahu apapun yang ia ucapkan hanya akan dianggap alasan oleh Andi. Malamnya Hasanah mencoba menata rambut dan mengenakan baju yang agak rapi. Ia berharap Andi bisa melihat usahanya. Namun saat keluar dari kamar, Andi yang sedang duduk menonton televisi justru tertawa kecil. "Kamu mau kemana? Pakai dandan segala." "Gak usah lah. Mau dandan kayak apapun, ya percuma.
wajahmu sudah kusam begitu. Mana bisa dibandingkan sama perempuan lain yang rajin merawat diri. Hasanah terdiam, dadanya terasa sesak. Ia berbalik masuk kamar tanpa berkata-kata, lalu duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong cermin kecil di meja rias. Air matanya mengalir, sedang merasakan luka begitu dalam. Andi semakin sering mengucapkan kalimat yang merendahkan. Kadang di meja makan, kadang sebelum tidur, bahkan pernah sekali di acara keluarga. Hasanah masih ingat betul, malam itu saat mereka menghadiri arisan. Dengan enteng Andi bercanda, "Istriku ini gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, tetap kusut. Untung aku sabar." Tawa terdengar dari sepupu-sepupunya. Hasanah menunduk dalam-dalam, wajahnya panas menahan malu. Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi yang keluar hanya senyum kaku. Di rumah setelah acara itu, Hasanah menangis diam-diam. Ia duduk di samping Bintang yang sedang tidur, lalu berbisik lirih, "Nak, sabar ya, ibu kuat demi kamu." Namun malam-malam seperti itu kian sering datang. Andi pulang makin larut, ia beralasan lembur. Meski Hasanah kadang mencium aroma parfum yang asing di bajunya. Batin Hasanah merasakan ada yang tidak beres, tapi ia tetap diam. Baginya, mempertahankan rumah tangga lebih penting daripada memperpanjang masalah. Di mata Andi, Hasanah tak lebih dari perempuan yang membosankan, tak menarik, dan hanya tahu urusan rumah. Sedangkan di hati Hasanah, ia tetap ingin menjadi istri yang baik, meski terus dipandang rendah. Setiap doa yang ia panjatkan, malam demi malam hanya satu, agar Allah memberinya kekuatan. Ia ingin bertahan, ia ingin anaknya tetap tumbuh dengan kasih sayang orang tuanya. Tetapi di dalam hati kecilnya, ia tahu luka itu semakin dalam dan perlahan menggerogoti kebahagiaannya. Belakangan Andi semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu ia masih berusaha makan malam bersama keluarga, meski dengan wajah dingin, kini hampir setiap hari ia pulang lewat tengah malam. Hasanah hanya bisa menunggu dengan hati berdebar, menahan kantuk di ruang tamu sambil menidurkan Bintang. "Mas, kok lama banget pulangnya?" tanya Hasanah lirih suatu malam ketika Andi baru tiba dengan bau rokok yang menempel di bajunya. Andi melepas sepatu dengan asal. "Ngapain nanya? Aku capek kerja, perlu hiburan, jangan ngatur-ngatur." Hasanah terdiam. Ia tahu suaminya bukan sedang sibuk bekerja, melainkan nongkrong dengan teman-temannya. Tapi ia memilih tidak memperpanjang percakapan. Ia sudah hafal watak Andi. Semakin ditegur, semakin keras pula jawabannya. Di luar rumah, Andi memang kerap menghabiskan waktu di sebuah kafe kecil bersama 3 temannya, Bowo, Rian, dan Yoga. Mereka semua rekan kerja di kantor, sama-sama pria beristri. Tapi obrolannya jarang sekali menyangkut keluarga. Justru sebaliknya, mereka sering menertawakan istrinya masing-masing, membandingkan dengan perempuan lain yang mereka anggap lebih menarik. Malam itu di antara kepulan asap rokok dan gelas kopi yang masih mengepul, nama seorang perempuan kembali disebut-sebut, Ulfa. Kalian lihat gak Ulfa tadi siang? Gila, makin cantik aja tuh janda. Bajunya rapi, wangi, ngomongnya halus lagi. Enak banget dilihat, kata Rian sambil terkekeh. Bowo menimpali, "Iya, padahal dia udah punya anak ya, tapi bisa ngerawat diri gitu. Coba bandingin sama istri kita di rumah. Aduh, udah kayak emak-emak tua." Tawa mereka pecah. Andi ikut tersenyum kecil. Meski dalam hati ia langsung teringat wajah kusam Hasanah di rumah. "Andi, kamu beruntung satu kantor sama Ulfa. Kalau mau, tinggal deketin aja. Masa kamu betah sama istri yang begitu-begitu aja di rumah? Aku sih gak sanggup," ujar Yoga setengah bercanda. Ucapan itu membuat Andi termenung. Ada sesuatu yang bergejolak dalam dirinya.
Ia sadar Hasanah memang tak seperti Ulfa, tidak menarik, tidak pandai merawat diri. Sementara Ulfa, meski seorang janda, tampak segar dan percaya diri. Andi mulai membandingkan, dan perbandingan itu makin lama makin menusuk. Hari-hari berikutnya, setiap kali pulang ke rumah, pandangan Andi selalu penuh kekesalan. Hasanah yang sibuk menyuapi Bintang atau membereskan cucian hanya menambah rasa muaknya. Nak, lihat penampilanmu, daster itu terus. Rambut nggak pernah disisir. Kamu tuh nggak punya rasa malu apa? Aku pulang kerja capek, disambut wajah lecek begini. Hasanah menggenggam ujung kain dasternya, menahan perih di hati. Aku sibuk ngurus rumah, Mas, ngurus Bintang juga. Aku nggak sempat. Alasan lagi. Coba kamu lihat Ulfa. Dia janda, tapi tetap bisa jaga penampilan. Kamu baru punya 1 anak aja, udah kayak gini. Nama Ulfa lagi. Lagi-lagi nama itu. Hasanah tak pernah bertemu langsung dengan Ulfa, tapi dari seringnya disebut, ia bisa menebak siapa sosok itu di mata Andi. Perempuan lain yang lebih ia kagumi daripada istrinya sendiri. Semakin nongkrong dengan teman-temannya, semakin kuat pengaruh itu. Ucapan-ucapan Bowo, Rian, dan Yoga seakan menjadi bisikan setan bagi Andi. Coba pikirkan Han, hidup ini singkat. Ngapain buang waktu sama istri yang bikin sumpek? Kalau bisa sama Ulfa pasti lebih bahagia. Kata-kata itu terus terngiang hingga ke rumah. Hingga akhirnya pada suatu malam yang dingin setelah pulang nongkrong, Andi benar-benar tak bisa menahan egonya. Hasanah masih terjaga di ruang tamu, menggendong Bintang yang sudah setengah tertidur. Ketika melihat Andi membuka pintu dengan wajah kusut, Hasanah mencoba menyambutnya. Mas, makan malamnya masih ada, aku panasin dulu ya. Namun Andi meletakkan tas dengan keras di meja. Sudah, gak usah, aku kenyang. Hasanah terdiam menatap suaminya dengan cemas. Ada nada berbeda malam itu. Aura Andi begitu gelap, tatapannya dingin, seolah menyimpan keputusan besar. Aku mau ngomong sama kamu. Akhirnya Hasanah menaruh Bintang yang sudah tertidur di kamar, lalu kembali duduk dengan hati berdebar. Ada apa, Mas? Andi menghela nafas panjang, lalu berkata dengan nada tegas. Aku sudah gak tahan hidup sama kamu. Aku bosan. Kamu gak bisa jadi istri yang aku mau. Kamu gak bisa bikin aku bangga. Aku mau cerai. Darah Hasanah serasa berhenti mengalir. Mas, apa? Cerai? Karena apa, Mas? Ya karena kamu gak menarik lagi. Hidup sama kamu bikin aku sumpek. Aku butuh istri yang bisa ngerti aku, bisa bikin aku nyaman. Dan itu bukan kamu. Hasanah menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Mas, kita punya Bintang. Tolong pikirkan dia. Jangan ambil keputusan gegabah. Namun Andi sudah bulat. Aku sudah pikirkan ini. Aku mentalak kamu malam ini, nah. Mulai sekarang, kita selesai. Kalimat itu meluncur seperti pedang tajam yang membelah jantung Hasanah. Air matanya jatuh deras tanpa bisa dibendung. Bintang yang terbangun karena suara keras itu menangis memanggil ibunya. Hasanah segera memeluk anaknya erat-erat, sementara Andi hanya berdiri dengan wajah dingin. Malam itu dunia Hasanah runtuh. Rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan kesabaran hancur. Hanya karena suaminya terpengaruhi bisikan teman dan bayangan perempuan lain. Ia sadar luka ini akan membekas selamanya. Hari ketika talak itu jatuh, Hasanah merasa dunia runtuh menimpa dirinya. Ia pulang ke rumah orang tuanya dengan mata sembab, membawa koper berisi pakaian seadanya, serta menggendong Bintang yang masih kecil dan kebingungan. Tangisan Hasanah pecah di pelukan ibunya, sementara Bintang memeluk erat kaki neneknya tanpa mengerti mengapa ayahnya tak ikut pulang. Sudah nak, sabar.
semua ini sudah kehendak Allah, kata ibunya lembut. Namun di balik pelukan itu, Hasanah tahu ia tidak ingin terlalu lama merepotkan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Ayahnya seorang pensiunan guru, ibunya pun tak lagi sekuat dulu. Mereka tentu akan selalu menerima Hasanah dan Bintang, tapi hati kecil Hasanah menolak untuk menjadi beban. Beberapa minggu kemudian, dengan uang tabungan kecil yang masih ia simpan, Hasanah memberanikan diri mengontrak sebuah rumah sederhana di dekat jalan raya. Rumah itu kecil, hanya 2 kamar dengan ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Namun letaknya cukup strategis, dekat dengan warung, masjid, dan sekolah. Hasanah melihat peluang. Rumah itu bisa ia jadikan tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Sejak masih gadis, Hasanah terbiasa mencuci pakaian keluarganya dengan telaten. Ia rapi dalam melipat, pandai menjaga wangi cucian, dan selalu detail dalam menyetrika. Dari keterampilan itulah muncul ide untuk membuka jasa laundry kecil-kecilan. Mulanya Hasanah hanya menempelkan tulisan sederhana di depan rumah. Laundry Hasanah, bersih, wangi, rapi. Ia menggunakan mesin cuci bekas pemberian kakaknya, setrika lama, serta deterjen seadanya. Namun semangatnya begitu besar. Bintang, mulai hari ini kita punya usaha sendiri, nak. Semoga nanti banyak yang suka ya, ucap Hasanah sambil mengelus kepala anaknya. Bintang yang masih polos hanya tertawa kecil. Ya bu, aku bantu lipat baju ya. Awal-awalnya memang berat, hanya 2 atau 3 pelanggan yang datang. Itu pun tetangga sekitar. Tapi Hasanah melayani dengan sepenuh hati. Pakaian yang dicuci benar-benar bersih, dilipat dengan rapi, diberi pewangi secukupnya. Hasanah percaya kepuasan pelanggan akan menjadi jalan rezekinya. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, pelanggan mulai bertambah. Orang-orang yang tadinya hanya mencoba, kembali lagi, sambil membawa lebih banyak cucian. Ada yang berkata, cucian dari sini wanginya awet. Ada pula yang berbisik, enak ya, setrikaan dari Bu Hasanah, lipatannya halus. Dari mulut ke mulut, usaha laundry Hasanah mulai dikenal. Hari-hari Hasanah kini berubah. Dari yang dulu hanya mengurus rumah tangga dan menahan hinaan suami, kini ia punya kegiatan yang membangkitkan semangat hidupnya. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan untuk Bintang, lalu mulai mencuci. Setiap kali melipat tumpukan baju pelanggan, Hasanah tidak merasa lelah, melainkan justru bersemangat. Bintang pun tumbuh dengan riang. Ia sering bermain di halaman rumah sambil menunggu ibunya bekerja. Kadang ia membantu dengan cara yang sederhana, seperti menyusun pakaian atau menyerahkan kantong cucian pada pelanggan. Hasanah selalu mengajarinya, nak, jangan malu bekerja, yang penting halal. Ibu ingin kamu tahu, kita bisa bahagia meski tanpa ayah. Seiring berjalannya waktu, wajah Hasanah perlahan berubah. Bukan lagi wajah kusam, penuh keletihan seperti dulu. Meski masih sederhana, Hasanah kini lebih terawat. Ia mulai belajar memakai pelembab wajah, merapikan rambut, bahkan sesekali mengenakan gamis bersih dan jilbab rapi saat melayani pelanggan. Tanpa sadar, aura keibuannya berpadu dengan kecantikan alami yang lama terpendam. Tetangga-tetangga pun mulai berkomentar, Hasanah sekarang tambah cantik ya, glowing. Dulu waktu sama Andi, mukanya kusut terus. Komentar itu membuat Hasanah tersenyum kecil. Ia tidak mencari pujian, tapi ia sadar bahwa kebahagiaan bisa memancar dari hati yang tenang. Kini ia hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dalam setahun usaha laundry Hasanah semakin berkembang. Dari hanya 1 mesin cuci, kini ia bisa membeli 1 lagi. Dari hanya melayani cucian kiloan, ia mulai menerima setrika satuan, pakaian khusus, bahkan selimut dan spray. Uang hasil jeripayahnya ia sisihkan sedikit demi sedikit hingga cukup untuk memperbaiki tampilan rumah kontrakan.
Ruang tamu ia cat ulang, rak-rak kayu ia susun rapi, dan pojok ruangan ia lengkapi dengan meja kecil tempat pelanggan menulis daftar cucian. Hasanah duduk di ruang tamu sambil memandang tumpukan baju yang sudah dilipat rapi. Ada rasa bangga yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa mesti diceraikan, meski pernah diremehkan, ia bisa bangkit. Ia tidak lagi perempuan lemah yang hanya menangis dalam diam. Kini ketika melihat cermin, Hasanah melihat sosok yang berbeda. Wajahnya lebih berseri, matanya lebih berbinar. Luka batin memang masih ada, tapi perlahan tertutup oleh semangat hidup yang baru. Ia sadar perjalanan masih panjang. Namun untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Hasanah bisa berkata pada dirinya sendiri, "Aku bisa." Setahun sudah berlalu sejak Andi mengucapkan talak pada Hasanah. Kehidupannya setelah bercerai ternyata jauh dari bayangan indah yang ia harapkan. Hubungannya dengan Ulfa, perempuan yang dulu selalu ia puji di depan teman-temannya, tidak berjalan seperti yang ia kira. Sempat mendekati Ulfa dengan penuh keyakinan. Ia memberi perhatian, mengirim pesan, bahkan berusaha menunjukkan bahwa ia pria yang layak menjadi pendamping. Namun Ulfa bukan perempuan sembarangan. Ia cerdas, mandiri, dan jelas memiliki standar hidup yang tinggi. "Aku bisa saja menikah lagi," kata Ulfa suatu sore ketika mereka duduk di kantin kantor. "Tapi kalau aku menerima lelaki, dia harus bisa memberi kepastian. Aku punya anak juga, nafkahnya harus jelas. Minimal gajimu bisa mencukupi. Aku nggak mau mengulang kesalahan." Kalimat itu menghantam harga diri Andi. Ia tahu betul gajinya tidak besar, bahkan masih harus menutupi cicilan. Permintaan Ulfa terasa seperti beban yang tak mungkin ia penuhi. Semakin lama jarak antara mereka makin jelas. Ulfa akhirnya menjaga jarak dan Andi harus menerima kenyataan. Perempuan itu bukan untuknya. Sementara itu, kehidupan Andi di kantor lama semakin tidak nyaman. Teman-temannya yang dulu sering menemaninya, nongkrong, mulai menjauh. Ada yang pindah, ada yang sibuk dengan keluarga masing-masing. Andi merasa asing, seolah-olah dunia yang dulu ramai kini meninggalkannya sendiri. Karena alasan itu, ketika ada kesempatan pindah kerja ke kantor lain, Andi langsung mengambilnya. Kota itu bukan asing, baginya di sanalah Hasanah tinggal setelah mereka bercerai. Namun Andi tak memikirkan hal itu. Ia hanya ingin menghindar dari masa lalu yang terasa hambar. Hari-hari pertama di kota baru ia jalani dengan hati resah. Gaji di tempat kerja barunya memang sedikit lebih baik, tapi tetap tidak sebanding dengan tuntutan hidup. Ia sering merasa lelah, bukan hanya fisik, melainkan juga batin. Dan di sela kegelisahannya, bayangan Hasanah kerap muncul. Perempuan sederhana itu yang dulu menemani Andi apa adanya, tanpa syarat, mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Ingat bagaimana Hasanah menyiapkan makan malam meski lelah. Bagaimana ia mengurus bintang sendirian tanpa pernah mengeluh. Semua ini dulu terasa membosankan, tapi kini, ketika ia benar-benar kehilangan, Andi baru menyadari betapa berharganya Hasanah. Takdir kemudian mempertemukan mereka dengan cara yang tak pernah ia duga. Suatu sore Andi melintas jalan raya menuju kosan. Pandangannya tertarik pada sebuah bangunan baru di pinggir jalan. Sebuah tempat laundry modern dengan papan nama besar bertuliskan Hasanah Laundry. Bersih, cepat, wangi. Bangunan itu tampak mewah dibandingkan usaha kecil-kecilan di sekitarnya. Dindingnya bercat putih bersih, kaca depannya besar dan berkilau. Dari luar terlihat beberapa mesin cuci otomatis berjejer rapi. Suara dengungan mesin berpadu dengan aktivitas pegawai berseragam.
Beberapa pelanggan tampak keluar masuk membawa pakaian dalam kantong khusus berlogo laundry itu. Andi berhenti sejenak, menatap dengan rasa heran. Nama itu begitu familiar, Hasanah Laundry. Penasaran mendorong langkahnya masuk. Begitu ia melewati pintu kaca, aroma harum pewangi pakaian langsung menyambut. Suasana di dalam begitu rapi, jauh dari bayangan usaha seadanya. Ada meja pelayanan modern dengan komputer kasir, rak-rak khusus tempat pakaian pelanggan, dan papan digital yang menampilkan daftar harga. Andi terpaku, tak pernah ia membayangkan laundry milik Hasanah bisa sebesar ini. Dan tepat di balik meja pelayanan, berdirilah sosok yang membuat jantungnya berdegup kencang. Hasanah. Ia tampak berbeda dari yang terakhir kali Andi lihat. Wajahnya lebih cerah, kulitnya terawat, dan jilbab pastel yang ia kenakan menambah aura anggun. Senyumannya ramah ketika menyambut pelanggan. Gerak-geriknya penuh percaya diri. Hasanah yang dulu kusut kini berubah menjadi perempuan yang memancarkan kekuatan dan kecantikan alami. Selamat sore, silakan. Suara Hasanah terdengar lembut namun profesional. Andi tercekat. Hasanah belum menyadari siapa pria yang berdiri di hadapannya. Ia menunduk sedikit lalu berkata pelan, Hasanah. Hasanah mendongak, matanya melebar, terkejut melihat sosok mantan suaminya berdiri di sana. Sekilas ada keheningan, seolah waktu berhenti. Oh, Andi, ucapnya akhirnya, suaranya datar, tanpa ekspresi. Situasi itu membuat udara terasa berat. Pegawai-pegawai di sekitar hanya melirik sekilas, lalu kembali bekerja. Hasanah tidak ingin mempermalukan siapapun di depan umum. Ia tetap berdiri tegak, seakan tak ingin menunjukkan luka lama. Ini tempatmu, tanya Andi, suaranya bergetar. Hasanah mengangguk. Iya, ini usaha saya. Ada yang bisa saya bantu? Kalimat itu terdengar formal, seolah ia sedang berbicara dengan pelanggan biasa. Tak ada nada akrab, apalagi lembut seperti dulu. Andi menelan ludah, dadanya terasa sesak. Ia menatap sekeliling, melihat betapa majunya usaha itu. Dari cara Hasanah berdiri saja, ia tahu mantan istrinya telah menemukan dunia baru yang jauh lebih baik. Bagus sekali, ucap Andi akhirnya. Aku gak nyangka kamu bisa sejauh ini. Hasanah hanya tersenyum tipis. Dengan izin Allah, semua bisa terjadi. Ia lalu mengalihkan perhatian pada pegawai yang membawa cucian pelanggan. Tolong bawakan yang itu, Mbak. Ia tidak menunjukkan rasa marah, tapi juga tidak memberi ruang bagi Andi untuk membuka pembicaraan lebih jauh. Bagi Andi, itu justru lebih menusuk. Ia merasa asing, seakan tak lagi punya tempat di hati perempuan yang dulu pernah dihina. Saat keluar dari laundry itu, langkah Andi terasa berat. Di kepalanya, suara hatinya terus bergema. Aku kehilangan sesuatu yang tak ternilai, dan aku sendiri yang melepaskannya. Setahun perjalanan usaha laundry membuat Hasanah semakin matang. Bukan hanya dari segi bisnis, tapi juga kehidupan pribadi. Kini ia tidak lagi terpuruk seperti dulu. Wajahnya lebih segar, tubuhnya terurus, dan senyumannya membawa kehangatan. Ia juga makin rajin mengikuti kajian agama di masjid dekat rumah kontrakannya. Dari sanalah Hasanah bertemu dengan seorang sosok penting dalam perjalanannya, Ustazah Laras. Ustazah Laras adalah seorang guru ngaji sekaligus pengurus majelis taklim. Sosoknya dikenal bijaksana, penuh kasih dan rendah hati. Usianya sudah lewat 50, tetapi wajahnya masih teduh dengan senyum keibuan. Dari pertemuan rutin di masjid, kedekatan antara Hasanah dan Ustazah makin erat. Hasanah ini perempuan kuat, kata Ustazah suatu hari seusai pengajian.
bisa bangkit sendiri setelah diuji perceraian. Tidak semua orang bisa seperti Munah. Hasanah hanya tersenyum. Semua ini karena Allah, Ustazah. Kalau bukan karena bimbingannya, saya pasti sudah jatuh lebih dalam. Kedekatan itu membuat Ustazah sering mampir ke laundry Hasanah. Beliau senang melihat bagaimana tempat itu ramai oleh pelanggan. Para pegawai bekerja dengan tertib dan Hasanah memimpin dengan penuh kesabaran. Hasanah dianggap seperti anak sendiri. Apalagi Ustazah mempunyai seorang putra seumuran Hasanah bernama Farhan. Farhan adalah pria berusia 30, bekerja sebagai kontraktor kecil. Hidupnya mapan, wajahnya teduh, dan tutur katanya sopan. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi tutur lembutnya mencerminkan pendidikan agama yang baik. Hasanah pertama kali bertemu Farhan saat Ustazah sengaja mengajaknya ke rumah. Ini Hasanah yang ibu sering ceritakan, kata Ustazah saat memperkenalkan. Farhan menyalami Hasanah dengan hormat. Assalamualaikum Mbak, senang bisa kenal langsung. Hasanah mengangguk, merasa nyaman dengan tatapan bersahaja pria itu. Ada ketenangan yang memancar dari wajah Farhan, berbeda dengan sikap Andi yang dulu sering meremehkannya. Percakapan mereka sederhana, membicarakan keseharian tentang usaha laundry dan sedikit tentang pekerjaan Farhan. Meski singkat, pertemuan itu meninggalkan kesan yang baik bagi keduanya. Sejak saat itu, Ustazah sering menggoda Hasanah dengan kalimat penuh makna. Farhan itu anak baik Hasanah, dia belum menikah karena memang selektif. Ibu rasa kamu dan dia cocok loh. Sama-sama dewasa, sama-sama mandiri, sama-sama ngerti agama. Hasanah hanya menunduk malu, tapi di hatinya ada rasa hangat yang tak bisa ia tolak. Ia memang mulai merasa butuh pendamping, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Bintang yang semakin tumbuh. Bintang kini berusia 4 tahun, anak yang ceria dan cerdas. Terkadang Hasanah khawatir putrinya kekurangan figur ayah. Namun seiring dengan datangnya peluang baru itu, masa lalu juga muncul kembali. Setelah pertemuan di laundry beberapa waktu lalu, Andi mulai sering datang. Alasannya selalu sama, ingin menjenguk Bintang. Namanya juga bapaknya, nah, kata Andi suatu sore ketika ia datang membawa sekotak mainan. Aku rindu anakku. Hasanah memang tidak bisa melarang. Bagaimanapun Bintang tetap anak Andi, dan hubungan darah itu tak bisa diputus. Ia membiarkan Andi bertemu Bintang asal tidak melewati batas. Bintang sendiri begitu gembira ketika melihat ayahnya datang. Pemandangan ayah dan anak itu membuat hati Hasanah terasa campur aduk. Ia tahu Bintang butuh ayahnya, tapi di sisi lain ia juga sadar kehadiran Andi bisa merusak ketenangan yang baru saja ia bangun. Apalagi Hasanah mulai merasakan ada perhatian khusus dari Farhan. Meski tidak terang-terangan, pria itu selalu menunjukkan kepeduliannya. Suatu ketika saat mesin laundry besar mengalami kerusakan, Farhan datang membantu memperbaikinya. Mesin kayak gini kalau dipakai terus-terusan memang rawan panas. Untung kamu langsung matikan. Kalau dibiarkan bisa konslet. Terima kasih ya mas. Kalau nggak ada kamu, saya bingung harus panggil siapa. Nggak usah sungkan mbak. Kalau butuh bantuan bilang saja. Sikap Farhan itu membuat hati Hasanah semakin mantap. Ia merasa ada sosok pria yang tulus, yang tidak menuntut macam-macam. Berbeda jauh dengan Andi yang dulu hanya tahu menghina. Tapi masalahnya Andi mulai menunjukkan tanda-tanda ingin kembali. Meski tidak pernah mengatakan langsung, caranya menatap Hasanah penuh penyesalan. Ia sering mencari-cari alasan untuk berlama-lama di rumah, seolah ingin menghidupkan kembali sesuatu yang sudah berakhir. Hasanah menyadari hal itu dan ia berusaha menjaga jarak. Ia tidak ingin terjebak dalam lingkaran yang sama. Namun ia juga tak bisa menolak kenyataan bahwa kehadiran Andi mempengaruhi hatinya.
Bukan karena cinta yang masih tersisa, melainkan karena luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ustazah yang peka melihat perubahan itu, suatu malam berbicara lembut padanya. Hasanah, ibu tahu kamu wanita yang sabar, tapi jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depan. Kamu berhak bahagia. Farhan itu serius, dia sudah bilang ke ibu kalau hatinya ada padamu. Hasanah terdiam lama. Dalam hatinya ia tahu, Bu Ustazah benar, tapi ada sesuatu yang masih ia pertimbangkan, Bintang. Bagaimana reaksi putrinya jika ia benar-benar menerima Farhan? Apakah Bintang bisa menerima sosok ayah baru? Pertanyaan itu terus bergelayut di kepalanya. Apalagi setiap kali Andi datang, Bintang begitu bahagia. Seolah-olah dunia kecil anak itu lengkap kembali. Hasanah hanya bisa menarik nafas panjang, menatap masa depan dengan kian rumit. Sementara itu Andi tidak pernah sadar bahwa jarak antara dirinya dan Hasanah semakin jauh. Ia hanya tahu satu hal, semakin sering ia melihat Hasanah, semakin besar penyesalannya. Tapi apakah penyesalan itu bisa mengubah segalanya? Malam itu udara terasa berat, langit mendung, angin bertiup pelan, seakan membawa kabar yang sulit ditebak. Hasanah baru saja menidurkan Bintang ketika terdengar ketukan di pintu rumah kontrakannya. Ia sempat heran, siapa yang datang malam-malam begini? Saat pintu dibuka, ternyata Andi berdiri di sana. Wajahnya tampak letih, rambutnya agak berantakan, dan tatapannya penuh keraguan. Hasanah menghela nafas, lalu membiarkan mantan suaminya itu masuk. Ada apa ya mas? Kok malam-malam datang? Nak, aku pengen bicara serius sama kamu. Hasanah duduk berhadapan, menjaga jarak. Silahkan. Beberapa detik Andi hanya diam mengatur kata-kata. Lalu akhirnya ia berucap dengan suara pelan tapi berat. Aku menyesal nak. Aku sadar, aku salah besar ninggalin kamu. Aku kebawa hawa nafsu, kebawa omongan teman. Ulfa itu ternyata bukan seperti yang aku bayangkan. Sekarang aku sadar, kamu yang terbaik buat aku. Hasanah menatapnya dengan sorot tak percaya. Kata-kata itu mungkin dulu akan membuat hatinya luluh, tapi sekarang tidak lagi. Luka yang ditorehkan Andi terlalu dalam. Apa maksudnya mas? Mau balikan? Andi mengangguk cepat. Iya, aku mau rujuk sama kamu. Kita bisa nikah lagi. Kita bangun keluarga ini dari awal. Aku janji bakal berubah nak. Aku bakal jadi suami yang baik, jadi bapak yang benar buat Bintang. Ada getaran di hati Hasanah mendengar itu. Bagaimanapun ia pernah mencintai lelaki itu, dan ia tahu Bintang sangat merindukan sosok ayahnya. Tapi Hasanah juga sadar, janji manis Andi sudah terlalu sering ia dengar. Dengan suara mantap ia menjawab, maaf mas, aku gak bisa. Wajah Andi langsung berubah. Kenapa nak? Aku serius, aku sungguh-sungguh. Jangan bilang kamu masih marah sama aku. Aku mohon, kasih aku kesempatan sekali lagi. Hasanah menggeleng pelan. Bukan masalah marah atau tidak mas. Aku sudah mencoba memaafkan. Tapi aku tidak bisa mengulang hidupku dengan mas. Aku sudah punya jalan sendiri sekarang. Jalan sendiri? Andi mengulang dengan dahi berkerut. Maksud kamu apa? Hasanah menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu kata-kata ini akan mengejutkan. Tapi ia tidak ingin menutupi kebenaran. Aku sudah dilamar Mas Farhan, anak Ustazah Laras. Aku sudah menerima. Sejenak suasana membeku. Andi menatap Hasanah dengan sorot mata kosong, seakan tak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Farhan. Akhirnya ia bersuara. Kamu mau nikah sama dia? Kamu serius nak? Hasanah mengangguk tegas. Iya mas, aku serius. Dia laki-laki baik.
dia tulus. Aku yakin dia bisa jadi ayah yang baik buat Bintang. Dan aku merasa lebih tenang bersamanya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Andi. Ia menggenggam tangannya erat, menahan amarah sekaligus kecewa. Selama ini ia kira Hasanah masih menyisakan ruang untuknya. Ia mengira penyesalannya bisa menambal semua kesalahan. Nyatanya pintu itu sudah tertutup rapat. Jadi kamu benar-benar gak ada rasa lagi sama aku. Hasanah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Rasa itu sudah lama mati, Mas. Waktu Mas mentalak aku. Waktu itu duniaku runtuh, Mas. Aku cuma ingin menjalani hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Andi berdiri, wajahnya merah padam. Kamu jahat, Nak. Kamu tega banget sama aku. Aku ini bapaknya Bintang. Harusnya kamu gak nikah sama orang lain. Harusnya kamu kasih aku kesempatan. Hasanah terdiam, hanya menunduk. Ia tahu percuma menjelaskan. Andi menatap Hasanah sekali lagi, lalu bergegas keluar dengan langkah berat. Pintu rumah ditutup dengan keras, meninggalkan keheningan. Malam itu juga Andi berjalan tanpa arah. Kepalanya dipenuhi amarah, kecewa, dan rasa kehilangan. Kata-kata Hasanah terus terngiang di telinganya. Aku sudah dilamar Farhan. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Baginya Hasanah seharusnya miliknya, tidak peduli sudah bercerai. Di hatinya ada ego besar yang menolak kehilangan. Dalam keadaan kalut, ia mengingat seseorang. Seorang dukun yang dulu pernah membantu temannya mengatasi masalah rumah tangga. Nama itu muncul begitu saja, seolah bisikan setan menuntunnya. Tanpa pikir panjang, Andi pulang ke rumah kontrakannya. Dari laci lemari, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya masih tersimpan sehelai baju Hasanah yang dulu pernah tertinggal. Juga sebuah foto lama mereka saat masih bersama. Entah mengapa, ia tak pernah tega membuangnya. Kalau kamu gak bisa jadi milikku, jangan harap kamu bahagia dengan orang lain. Beberapa hari kemudian, Andi benar-benar mendatangi dukun itu. Sebuah rumah tua di pinggir desa dengan pekarangan penuh pohon bambu yang meliuk menakutkan. Lampu minyak redup menggantung di teras, menambah suasana angker. Dukun itu seorang pria tua berjanggut tipis. Dukun itu bernama Ki Barja. Apa yang kau mau, Nak? Andi mengeluarkan foto dan baju Hasanah. Tangannya gemetar, tapi hatinya dipenuhi dendam. Saya mau perempuan ini celaka, biar dia gak bisa nikah sama orang lain. Biar hidupnya hancur, kalau bukan sama saya. Ki Barja terkekeh. Kau benar-benar tega, Nak. Padahal dia ibu dari anakmu sendiri. Aku gak peduli, pokoknya aku gak mau dia bahagia tanpa aku. Ki Barja menerima barang-barang itu dengan senyum licik. Baiklah, tapi ingat, setiap permintaan ada tumbalnya. Kau siap? Aku siap, lakukan apa saja, asal dia gagal menikah. Ketika Ki Barja melakukan ritual, Andi menutup matanya. Hatinya berdegup kencang. Di satu sisi ia merasa puas karena sudah melakukan sesuatu untuk menghentikan Hasanah. Tapi di sisi lain ada rasa takut yang samar mulai merayap di dadanya. Malam itu menjadi titik balik. Dari penyesalan yang tulus, Andi berubah menjadi lelaki penuh dendam. Ia tidak sadar jalan yang ia pilih justru akan menjerat dirinya sendiri. Sejak pertemuan terakhir, Andi tidak pernah lagi menampakkan diri di rumah Hasanah. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada pula kunjungan dengan alasan menjenguk Bintang. Hasanah mengira mungkin Andi benar-benar kecewa, lalu memilih pergi menjauh. Hari-hari Hasanah kembali sibuk mengurus laundry yang kian ramai. Para pegawai silih berganti masuk keluar. Mesin-mesin canggih terus berdengung sepanjang siang. Dan pelanggan datang hampir setiap jam. Dari luar hidup Hasanah tampak tenang dan mapan. Namun tanpa disadari, badai mulai mengintai dari arah yang tak terlihat. Beberapa minggu setelah penolakan itu, tubuh Hasanah mulai menunjukkan keanehan.
Awalnya hanya mual ringan. Setiap kali mencium bau sabun cuci yang biasa menenangkan, perutnya mendadak terasa ingin muntah. Ia mengira mungkin masuk angin atau kelelahan. Namun makin lama keluhan itu semakin sering muncul. Suatu pagi ketika sedang menyiapkan sarapan untuk Bintang, Hasanah tiba-tiba berlari ke kamar mandi. Ia muntah hebat, bahkan sampai tubuhnya gemetar dan keringat dingin bercucuran. Bintang yang masih kecil hanya bisa panik melihat ibunya tersungkur lemah di lantai kamar mandi. "Ibu kenapa?" "Gak apa-apa nak, mungkin ibu kecapean." Namun sejak saat itu, hampir setiap kali makan, Hasanah selalu muntah. Tubuhnya makin lemah, wajahnya pucat dan matanya cekung. Pegawai-pegawainya mulai khawatir. Meski Hasanah tetap memaksa untuk mengawasi usaha laundry. Kabar tentang sakitnya Hasanah cepat menyebar di lingkungan sekitar. Namun sayangnya bukan doa yang banyak ia terima, melainkan fitnah. Orang-orang mulai berbisik-bisik menyambung-nyambungkan cerita. Katanya Hasanah muntah terus, jangan-jangan hamil dia. Bisik seorang tetangga. "Hamil sama siapa? Kan dia sudah janda. Jangan-jangan balik lagi sama Andi." "Diam-diam," saut yang lain sambil menutup mulut pura-pura sopan. Bisikan itu semakin lama semakin nyaring, di warung, di masjid, bahkan di tempat laundry sendiri. Telinga Hasanah kerap menangkap suara-suara yang menusuk hatinya. Kasihan Farhan kalau betul begitu, padahal dia udah serius mau nikahin Hasanah. Pantesan kemarin-kemarin Andi sering datang ke rumahnya. Fitnah itu menohok batin Hasanah. Ia merasa terhina, padahal ia tahu betul dirinya tidak pernah berbuat serendah itu. Suatu sore Ustazah datang ke rumah Hasanah. Wajah beliau tampak teduh, tapi ada kekhawatiran yang jelas terlihat. Di belakangnya Farhan ikut masuk dengan raut wajah serius. "Hasanah, boleh Umi bicara?" Hasanah mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu. Jantungnya berdegup keras, firasatnya tidak enak. Ustazah menatap Hasanah dalam-dalam. "Umi gak mau percaya omongan orang, tapi sudah banyak yang membicarakan kamu. Mereka bilang kamu sakit karena hamil. Dan yang lebih buruk, katanya kamu kembali berhubungan dengan Andi." Hasanah tercekat, air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa begitu terpojok, seolah dunia menudingnya tanpa memberi ruang untuk membela diri. "Umi, itu gak benar. Demi Allah, saya gak pernah berhubungan dengan Andi lagi. Dia memang sempat datang, tapi hanya untuk menjenguk Bintang. Setelah itu gak pernah." Suaranya bergetar penuh luka. Farhan yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. "Kalau begitu, kenapa sakitmu seperti orang hamil, Hasanah? Aku ingin percaya sama kamu, tapi semua orang ngomong begitu. Aku bingung." Hasanah menoleh pada Farhan, menatapnya dengan air mata mengalir. "Farhan, kamu kenal aku kan? Aku bukan perempuan seperti itu. Kalau aku memang hamil, aku berani bersumpah. Yang aku alami ini bukan kehamilan. Aku juga gak ngerti kenapa tubuhku tiba-tiba seperti ini." Ustazah menggenggam tangan Hasanah. "Umi percaya nak, tapi kita harus hati-hati. Fitnah itu kejam. Kalau benar ini bukan hamil, berarti ada sesuatu yang sedang menyerang kamu. Bisa jadi penyakit atau bahkan sesuatu yang lebih buruk." Hasanah terisak, ia tahu maksud dari kalimat terakhir itu. Sesuatu yang lebih buruk, bisa jadi adalah santet. Malam itu Hasanah sholat tahajud dengan tubuh lemah. Ia sujud lama memohon pertolongan Allah. "Ya Allah, jika ini ujianmu, kuatkan aku. Jika ini fitnah manusia, tolonglah aku. Jangan biarkan aku hancur di hadapan anakku." Sementara itu Farhan pulang dengan hati resah. Ia ingin percaya pada Hasanah sepenuhnya, tapi fitnah itu terlalu kuat menggempur telinganya. Ia bingung antara membela calon istrinya atau menjaga nama baik keluarga. Ustazah yang lebih bijak hanya bisa berdoa, semoga Allah segera memberi petunjuk.
Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Hasanah. Tubuhnya kian kurus, nafsu makan hilang. Bahkan air putih pun sering dimuntahkan. Beberapa tetangga yang semula sering mampir ke laundry mulai menjauh. Ada yang terang-terangan menolak, ada pula yang berpura-pura sibuk. Fitnah yang beredar membuat mereka jijik untuk sekedar menyapa. Hasanah merasa hidupnya kembali ke titik nol. Semua kerja kerasnya membangun nama baik selama setahun seakan runtuh dalam sekejap, hanya karena sakit yang tak jelas penyebabnya. Di tengah penderitaan itu, hanya Bintang yang setia mendampinginya. Anak kecil itu sering mengelus rambut ibunya, berkata dengan polos, "Ibu jangan sedih ya, aku sayang ibu, aku percaya ibu gak salah." Kata-kata sederhana itu justru menjadi kekuatan terbesar bagi Hasanah. Meski fitnah datang dari luar, ia bertekad untuk tetap bertahan demi anaknya. Namun di balik semua itu, Andi diam-diam tersenyum puas. Dari kejauhan ia mendengar kabar bahwa Hasanah sakit parah dan difitnah orang. Baginya itu berarti ritual yang ia minta pada Ki Barja mulai bekerja. Hatinya yang dikuasai dendam justru merasa tenang melihat penderitaan mantan istrinya sendiri. Malam semakin larut, Hasanah kembali meringkuk di atas sajadah. Tubuhnya gemetar karena mual yang tak kunjung reda. Air matanya bercucuran tanpa henti. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Yang jelas fitnah sudah menyebar, menyakitinya lebih dalam daripada rasa sakit fisik. Dan perlahan, badai yang dikirimkan Andi lewat jalan gelap mulai benar-benar merenggut kehidupan Hasanah, sedikit demi sedikit. Meski banyak fitnah yang berhembus, Farhan akhirnya memilih untuk percaya penuh pada Hasanah. Baginya sikap Hasanah yang jujur dan ketulusan hatinya tidak bisa diganti oleh gosip murahan. Bahkan di tengah kondisi sakitnya yang semakin parah, Farhan justru semakin mantap ingin segera menikahi Hasanah. Ia pun bersama Ustazah mulai mengurus berkas pernikahan. Farhan mendatangi kantor KUA meminta surat-surat yang diperlukan. Sementara Hasanah dengan sisa tenaga yang ada berusaha menyiapkan keperluan sederhana untuk pernikahan. Namun kondisi tubuhnya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Setiap kali makan, Hasanah hampir selalu muntah. Tubuhnya mulai kurus kering, pipinya cekung dan kulitnya pucat. Pakaian yang dulu longgar kini terasa makin kedodoran di tubuhnya. Bahkan beberapa pegawai laundry yang setia bekerja di sana mulai ikut panik. "Ibu, wajah ibu pucat sekali. Tolong istirahat saja biar kami yang urus laundry," ucap salah satu pegawainya suatu hari. Hasanah tersenyum lemah. "Iya, kalian kerjakan yang terbaik. Ibu percaya pada kalian." Namun ternyata keadaan itu tidak berhenti di situ. Hasanah mulai mengeluarkan bau aneh yang muncul dari tubuhnya sendiri. Awalnya samar, namun lama-kelamaan semakin tajam. Bau itu seperti darah anyir yang menguar entah dari mana asalnya. Hasanah berulang kali mandi, mengganti pakaian, bahkan memakai minyak wangi, tapi tetap saja bau itu kembali muncul. Pegawai-pegawainya kadang saling pandang, tak enak hati. Beberapa pelanggan laundry yang biasanya betah menunggu kini memilih cepat-cepat pergi, seolah terganggu dengan bau aneh yang samar-samar menyebar di ruangan. Farhan akhirnya mengambil keputusan. Ia membawa Hasanah ke rumah sakit. Hasanah diperiksa oleh beberapa perawat sebelum akhirnya dipindahkan ke ruang rawat inap. Tubuhnya begitu lemah, bahkan untuk berjalan saja ia harus dipapah. "Dok, kenapa setiap kali saya makan pasti muntah?" Sebenarnya hasil darah ibu Hasanah normal. Organ juga tidak menunjukkan kerusakan berarti. Tapi kami heran, kenapa ibu tidak bisa menahan makanan? Ini bukan gejala penyakit umum. "Lalu bau ini, Dok?" Hasanah mencoba berkata pelan, menutupi wajahnya yang malu. "Saya merasa tubuh saya bau anyir seperti darah basi.
orang-orang pun bisa mencium. Apakah ada penyakit tertentu yang membuat begitu? Dokter terdiam sejenak. Bu, tubuh manusia memang bisa mengeluarkan aroma tertentu jika ada penyakit dalam. Tapi untuk kasus ibu ini, saya belum pernah menemukannya. Jawaban itu membuat Hasanah semakin tertekan. Ia merasa seperti orang asing di tubuhnya sendiri. Setiap kali mencoba memasukkan makanan, muntah datang tanpa ampun. Tubuhnya semakin kurus, sementara bau anyir itu kian jelas tercium. Farhan tidak tinggal diam. Ia hampir setiap malam berjaga di samping ranjang Hasanah. Melihat perempuan yang ia cintai perlahan-lahan merosot ke titik lemah, membuat hatinya tercapik. Hasanah, aku janji sama kamu, aku gak akan ninggalin kamu, apapun yang terjadi. Kita tetap akan menikah. Aku percaya sama kamu, Farhan. Air mata Hasanah menetes. Kamu yakin dengan kondisiku seperti ini? Aku yakin, aku tak peduli omongan orang. Yang penting aku tahu kamu bukan seperti yang mereka fitnahkan. Meski tubuhnya terus disiksa, setidaknya masih ada seseorang yang benar-benar percaya padanya. Namun di balik itu semua, kondisi Hasanah di rumah sakit justru mengundang perhatian aneh. Beberapa perawat yang masuk bergantian sering menutup hidung diam-diam karena bau anyir itu semakin menusuk. Ada pula pasien lain yang berbisik-bisik menuding Hasanah dengan tatapan curiga. Aneh ya, baru kali ini saya lihat pasien yang bau seperti ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang gak beres. Suatu malam Hasanah kembali muntah hebat. Kali ini tidak hanya makanan yang keluar, tapi bercampur dengan lendir kental berwarna merah kehitaman. Farhan panik memanggil perawat, sementara Bintang menangis ketakutan melihat ibunya kejang-kejang. Dokter segera datang memeriksa Hasanah dengan cermat, namun hasilnya tetap membingungkan. Semua tes laboratorium normal, tidak ada indikasi penyakit yang sesuai dengan gejala-gejala itu. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi jujur, kami juga heran, karena tidak ada penyakit medis yang bisa menjelaskan keadaan ini. Di sisi lain, Hasanah merasa penderitaan itu semakin berat. Setiap kali ia memejamkan mata, sering muncul mimpi-mimpi buruk. Dirinya terkurung dalam ruangan yang gelap, penuh darah, atau tubuhnya dirajam jarum-jarum kecil. Kadang ia merasa seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya, menimbulkan rasa gatal sekaligus nyeri. Ia tidak berani menceritakan mimpi-mimpi itu pada Farhan atau pada ustazah. Ia takut dianggap berhalusinasi. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai curiga bahwa sakit ini bukanlah sakit biasa. Hari berganti, tubuh Hasanah semakin rapuh. Berat badannya turun drastis, tulang pipinya menonjol dan matanya cekung. Setiap kali ia mencoba bangun, tubuhnya gemetar, seolah tidak ada tenaga tersisa. Namun meski tubuhnya hampir hancur, Hasanah masih memaksa untuk berpegang pada doa. Setiap malam ia berzikir pelan, menyebut nama Allah, berharap ada pertolongan dari Allah. Hasanah yang dulu tegar, kini kurus kering. Bahkan tubuhnya memancarkan bau anyir yang membuat orang menjauh. Namun yang tidak disadari Andi adalah kebusukan yang ditanamkan lewat jalan gelap itu perlahan mulai memperlihatkan dampak yang tidak hanya pada tubuh Hasanah, tapi juga pada hatinya yang penuh dendam. Hari-hari di rumah sakit tidak membawa perubahan berarti bagi kondisi Hasanah. Meski dokter sudah melakukan berbagai pemeriksaan, hasilnya tetap nihil. Semua terlihat normal, seolah tidak ada penyakit yang menjelaskan rasa sakit dan bau anyir yang menguar dari tubuhnya. Bahkan beberapa dokter senior yang diajak berdiskusi merasa aneh dengan kasus itu. Farhan hampir putus asa. Ia terus berjaga di sampingnya, menyeka keringat yang mengalir di wajah pucatnya, menyuapi makanan yang selalu berakhir dengan muntah. Namun berbeda dengan Farhan yang masih berharap pada dunia medis, Ustazah mulai membaca tanda-tanda lain.
yang tajam menyiratkan kecurigaan setiap kali melihat Hasanah kejang mendadak saat ayat-ayat Al-Quran diperdengarkan di ponsel Farhan. Farhan, ibu rasa sakit Hasanah bukan penyakit biasa. Maksud ibu bagaimana? Dari gejalanya, ibu curiga ada sesuatu yang dikirimkan padanya. Ilmu hitam, santet. Farhan terdiam, dadanya berdebar keras. Kata-kata itu sempat ia dengar dari beberapa warga yang suka berbisik-bisik, tapi ia menolak percaya. Namun mendengar langsung dari ibunya, seorang ustazah yang ilmunya cukup disegani, hatinya mulai goyah. Apa kita harus bilang ke dokter? Farhan bingung. Ustazah menggeleng mantap. Tidak ada gunanya. Dunia medis tidak akan menemukan jawabannya. Lebih baik kita pulangkan Hasanah. Biarkan dia dirawat di rumah. Biar ibu yang coba meruqyahnya. Keesokan harinya dengan persetujuan Hasanah yang sudah pasrah, mereka meminta izin pulang. Dokter sebenarnya menyarankan untuk tetap dirawat, tapi Hasanah bersikeras ingin pulang. Kalau di sini saya tetap tidak sembuh, saya lebih tenang di rumah saja. Akhirnya Hasanah dibawa pulang ke rumahnya. Malam pertama setelah kepulangan Hasanah, ustazah datang dengan membawa Al-Quran, sebotol air mineral, dan beberapa helai daun bidara yang sebelumnya ia siapkan. Farhan dan beberapa pegawai laundry diminta keluar dari kamar, menyisakan Hasanah yang terbaring. Ditemani hanya Bintang yang enggan meninggalkan ibunya. Hasanah menatap calon mertuanya dengan mata sayu. Bu, apa benar saya terkena kiriman orang? Ustazah duduk di sampingnya, mengusap lembut kepalanya. Jangan takut nak, apapun yang dikirimkan manusia, atas izin Allah juga kita lawan dengan doa, dengan ayat-ayatnya, insya Allah ada jalan. Ketika ustazah mulai meruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, Hasanah berteriak dengan suara yang bukan suaranya. Nada itu berat, serak, penuh amarah. Bintang ketakutan memeluk neneknya. Nek, kenapa ibu? Ustazah tetap tenang. Ia terus membaca ayat kursi berulang-ulang. Tangannya menempel di dahi Hasanah. Tubuh Hasanah semakin berontak. Matanya melotot, lidahnya terjulur, suaranya melengking. Pergi dari tubuh ini. Kau bukan pemiliknya. Seru ustazah dengan tegas. Hasanah menjerit keras, lalu tubuhnya terkulai lemas, ia pingsan. Farhan yang sejak tadi menunggu di luar, segera masuk setelah mendengar jeritan itu. Wajahnya panik, tapi ustazah menenangkan. Jangan takut. Insya Allah setelah ini Hasanah akan merasa lebih ringan. Benar saja, setelah sadar beberapa jam kemudian, Hasanah merasakan perubahan. Untuk pertama setelah berminggu-minggu, ia bisa meminum segelas air tanpa muntah. Bahkan ia mampu menyuap sedikit nasi meski masih terasa lemah. Mas, aku bisa makan mas, ucapnya sambil berlinang air mata. Mata Farhan berkaca-kaca. Alhamdulillah, ini semua karena doa ibu. Namun ustazah mengingatkan, jangan cepat merasa lega. Kita harus lakukan ruqyah setiap hari sampai benar-benar bersih. Hari-hari berikutnya, ruqyah rutin dilakukan setiap malam. Sementara Hasanah berusaha melawan rasa sakit yang muncul. Kadang-kadang tubuhnya kembali bergetar, kadang ia menjerit seolah ada yang terbakar dari dalam. Namun setiap kali ruqyah selesai, tubuhnya terasa lebih ringan. Bau anyir yang dulu menusuk perlahan berkurang. Nafsu makannya mulai kembali, meski belum banyak. Wajahnya pun tidak lagi sepucat sebelumnya. Pegawai laundry yang awalnya khawatir kini mulai tersenyum lega. Mereka melihat majikan mereka perlahan kembali pulih. Bahkan Bintang kembali ceria, tidak lagi menangis setiap malam. Suatu malam setelah ruqyah selesai, Hasanah memegang tangan ustazah erat-erat. Bu, terima kasih. Kalau bukan karena ibu, mungkin saya sudah menyerah. Saya tidak tahu siapa yang tega melakukan ini pada saya. Tapi saya yakin Allah masih melindungi. Ustazah menatap Hasanah penuh kasih.
Ingat, musibah ini bukan hanya ujian untukmu, tapi juga tanda cinta Allah. Semakin berat ujian, semakin tinggi derajatmu. Untuk pertama kalinya, Hasanah bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Sejak upaya terakhirnya untuk mendapatkan kembali Hasanah gagal, hidup Andi benar-benar berantakan. Penolakan Hasanah terasa seperti hantaman besar yang tidak hanya mematahkan harga dirinya, tapi juga meruntuhkan kehidupan sedikit demi sedikit. Di tempat kerja, Andi mulai sering ditegur atasan karena sikapnya yang tidak fokus. Awalnya manajer masih memberi toleransi, tapi ketika kesalahan Andi berulang, mereka tidak lagi punya alasan untuk mempertahankannya. Andi, maaf, perusahaan tidak bisa menunggu kamu berubah. Mulai minggu ini, kontrakmu kami putus. Tubuh Andi gemetar saat mendengar keputusan itu. Pak, beri saya kesempatan sekali lagi. Saya janji tidak akan mengulangi, Pak. Namun keputusan sudah bulat. Kami sudah memberi kesempatan, tapi kamu tidak berubah. Maafkan kami, Andi. Andi pun pulang dengan langkah gontai. Dunia seakan runtuh. Di sisi lain, kabar gembira justru datang dari Hasanah. Setelah melewati masa-masa sakit yang berat, ia akhirnya pulih berkat ruqyah rutin ustazah. Senyum kembali menghiasi wajahnya dan ia tampak lebih cerah daripada sebelumnya. Persiapan pernikahan pun dengan Farhan berjalan lancar. Hari akad nikah tiba. Hasanah duduk di pelaminan dengan kebaya putih sederhana. Wajahnya berseri-seri. Farhan dengan wajah penuh hikmat mengucapkan ijab qabul dengan suara lantang. Semua orang yang hadir mengucapkan takbir penuh haru. Bintang duduk di samping ibunya, matanya berbinar bahagia melihat ibunya kembali menemukan pasangan yang bisa membimbing. Kabar pernikahan itu pun menyebar cepat sampai akhirnya terdengar oleh Andi. Saat itu ia sedang duduk termenung di warung kopi. Wajahnya kusut, tubuhnya makin kurus. Seorang kenalan mendekat lalu dengan enteng berkata, "An, kamu dengar belum? Hasanah sudah menikah lagi sama anak ustazah. Ia dapat lelaki soleh loh, pekerja keras, dan disayang banyak orang." Perkataan itu menusuk hati Andi seperti pisau. Ia tersedak dengan kopi yang baru saja diminumnya. "Apa? Menikah?" Temannya itu mengangguk mantap. "Iya, hari ini akadnya. Semua orang pada bahagia. Katanya Hasanah juga sudah sembuh total. Rezekinya lancar." Andi tak lagi mendengar kata-kata selanjutnya. Kepalanya pening, hatinya perih. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa perempuan yang dulu ia sia-siakan kini justru menemukan kebahagiaan bersama orang lain. Sejak hari itu tubuh Andi merosot. Ia sering pingsan, nafsu makannya hilang, dan ia lebih banyak berdiam diri di kamar kontrakan yang semakin kumuh. Dalam kesendiriannya itu, Andi sering teringat masa lalu bersama Hasanah. Ingatan itu datang seperti kilatan. Bagaimana Hasanah selalu menyiapkan sarapan meski ia sendiri lelah. Bagaimana Hasanah selalu menenangkan ketika ia marah-marah. Bagaimana Hasanah tetap setia meski ia tak pernah memberi cukup nafkah. Air matanya menetes. Suatu malam Andi jatuh pingsan. Di lantai kontrakan tidak ada yang tahu. Tetangga baru menyadari keesokan harinya ketika mencium bau anyir dari dalam kamarnya. Mereka mendobrak pintu dan menemukan Andi tergeletak lemah. Nafasnya tersengal. "Cepat panggil ambulan!" teriak salah seorang tetangga. Namun sayang, meski sempat dibawa ke klinik, nyawa Andi tidak tertolong. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan wajah pucat tanpa ada seorang pun keluarga di sisinya. Tidak ada tangan yang menggenggamnya, tidak ada pula pelukan terakhir. Jenazahnya akhirnya diurus oleh para tetangga kontrakan dengan seadanya. Mereka memandikan, mengkafani, dan menyolatkan. Hanya segelintir orang yang mengantar jenazah Andi ke pemakaman umum. Di saat yang hampir bersamaan, Hasanah dan Farhan sedang menjalani hari-hari pertama pernikahan mereka dengan bahagia.
Hasanah tidak pernah tahu bahwa mantan suaminya meninggal dalam kesendirian. Hidup terus berjalan, waktu terus berputar, dan nasib setiap orang berakhir sesuai dengan jalan yang ia pilih sendiri. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.